Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi di Salsa Production. Hari ini di konten pelor. Apa tuh pelor? Pengalaman horor. Ih, serem. Au. Kalau serem gimana tuh? Takut. Wah. Ngapain? Hari ini gue sama Melamone Waraweki. Hmm. Lihat aja Instagramnya. Melamone Waraweki ya? Iya. Iya. Kan membahas pengalaman horor para pendengar kita, penonton kita nih. Jadi pada punya pengalaman horor nih. Katanya sih gitu, kan gitu. Gue juga nggak tahu sih pengalaman horor mereka kayak gimana nih, Nek. Tapi udah banyak tuh yang ngirim. Banyak, tadi di email ada, di DM juga ada gitu. Keren. Lu punya pengalaman horor nggak? Muka lu kan bronx banget nih. Anjir. Ada. Ada tuh ya? Ada. Lu kan punya nih Punya. pengalaman horor. Hmm. Biasanya ketemu apa sih kalau yang manusia? Gak biasa lah anjir. Kalau biasa mah udah gak horor, Pak. Iya sih, justru karena horor itu gak biasa ya. Iya, pengalaman yang gak biasa. Hmm. Yang gak biasa tuh kayak gimana? Kayak gimana ya? Serem deh. Ya pasti ketemu setan gitu atau digangguin setan gitu ya. Agak kalau ketemu mah ngedenger suara gitu misalnya. Suara gimana? Serem gitu misalnya suara apa? Kayak orang nangis, Waduh. tapi suaranya nggak tahu di mana nih. Padahal nggak ada yang nangis gitu. Nggak ada suaranya kayak di dalam kepala. Waduh. Gue nyari nih ke pojok, nggak ada suaranya. Suaranya Dari kayak pojok dalam. kiri nggak ada suaranya, dari mana kayak dalam kepala suaranya aneh. Nah kan itu nggak biasa tuh. Iya sih. Tapi lu sadar itu waktu. Ya kagak, Enggak. makanya. Terus lu menyadari bahwa ini kayaknya tidak wajar gitu. Soalnya gue kira tadinya itu pembantunya temen gue lagi nangis. Ternyata bukan. Ternyata bukan, pembantunya lagi pulang. Ya. Jadi serem kan. Oke, langsung aja kita buka DM Instagram yang udah dikirim ke Instagram gua. Yang ngirim banyak sih. Dari yang paling bawah dulu kali ya. Wah, ini semoga masuk YouTube, tiba-tiba pengen masuk YouTube banget kan ya. Namanya Imam Arkaan. Hashtag pengalaman horor, pelor. Oke bang, jadi perjalanan dimulai saat malam hari di rumah nenek gua. Saat itu gua masih sekitar umur 10 tahun dan gua nginep sama kakak, sepupu, dan nenek. Jadi kakak sama nenek gue pergi keluar beli gosok gigi. Wah, kayak mau mandi nih. Beli gosok gigi masalahnya. Beli gosok gigi biasanya mau ngapain nih? Nggak tahu itu kegiatan semua sih. Atau mungkin neneknya mau nyuci midsole sepatu mungkin. Masalahnya yang disebutin di situ isi kegiatan semua membeli dan gosok gigi. Beli gosok gigi ya juga. Kenapa nggak beli sikat Itu gigi? kegiatan semua. Iya sih. Saat itu gue lagi gambar sama sepupu. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada suara kuntilanak ketawa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kuntilanak tuh ketawa tiba-tiba gitu. Nggak boleh itu berarti. Nggak boleh. Berarti kalau ada angin, ada hujan baru boleh. Baru boleh ketawa. Terus Sepi banget tuh berarti kan. Terus nenek gue juga pernah lihat cewek rambutnya sekaki di rumah itu. Panjang juga. Sekaki kan pendek lah, kaki kan cuma segini. Sekaki. Kalau kakinya cuma sebetis, berarti kan rambutnya cuma segini sampai pinggang. Pendek lah ya berarti. Pendek. Berarti mungkin nyentuh kaki, nyentuh lantai kali ya. Juga kayak ada es batu besar lari-lari. Gimana? Hah? Kaki besar kali ya? Kok es batu besar? Ini gue screenshot lagi. Salah typo nih kayaknya nih. Es batu besar lari-lari. Iya, masuk YouTube. Mantap. Setelah gue lihat sih nih, intisari dari ceritanya itu dia menceritakan kegiatan digodain hantu, tapi banyak aktivitas. Iya. Masalah es batu. Es batu besar. Anjing lah. Ya udah next cerita lah. Ini kayak tipe dah pak. Tapi lumayan lah. Lumayan lah, ya, coba serem gitu. Kalau gue ngeliat, gue ngerasa lagi gambar sama sepupu gue berduaan, adik ngetawain sih. Males juga sih ya kan. Ini ada lagi nih dari Arizki Husairi. Ya. Gini bang, jadi waktu gua kelas 2 SMP, gua tuh masih nggak percaya sama yang gitu-gituan karena belum nemu sama setannya langsung. Jadi waktu itu sempat rame yang namanya paranormal experience. Nah, gue pengen nyoba tuh kayak gitu-gitu. Singkat cerita, gua sama temen gue datang ke sebelah rumah kosong sekitar 8 orang. 2 orang jaga motor. Dan 6 orang yang jalan ke rumah kosong kayak mau ngejambret anjing. Nah, gue posisinya nggak masuk soalnya rumah kosongnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kayak pengen ketimbun tanah dan gue di luar kan sama teman-teman gue. Jadi yang di luar tuh berdua apa ramai lo sama teman-teman gue? Bertiga berarti totalnya. Oh gitu. Tadi kata dia 6 orang 4 di dalam. 2 orang jaga nih, 8 orang jalan nih.
2 orang jaga, 6 orang masuk. Iya. Jadi kagak jadi, keluar lagi jadi bertiga. Oh gitu kali ya. Keluar. Terus, nah satu temen gue sering nonton channel YouTube gitu tentang horor, dia manggil kayak gitu begitulah. Tunjukin kepada kalian, kasih kita suara penampakan atau apapun, kita bakalan diem selama 5 menit. Nah udah gue tungguin 5 menit, gak dapat hasil apa-apa. Temen gue somber, dia bilang halah gak ada apa-apa nih, sampah. Terus temen gue minta lagi dengan kakak, dengan kata yang tadi, sekali lagi gue bakal minta tunjukin kepada kalian, gue bakal nunggu 3 menit. Bener aja gak lama dia ngomong gitu langsung ada suara ketawa dengan satu tarikan napas gitu. Hihihi. Serem sih. Serem sih anjing. Sempat berapa detik bang kayak gitu, dan karena kita baru dengar pertama kali langsung kabur dari tempat itu. Tadi nyariin, Pas ditunjukin kabur. Pantes dia ketawa. Cuman ini masih janggal sih nih. Iya. Ngapain dia masuk terus nantangin tapi ujung-ujungnya kabur gitu. Pengen tahu doang pertamanya. Terus udah dikasih tahu lari gitu. Kalau Pistol lari. lu misalkan ada di posisi dia, lu bakal lari atau lu bakal ajak ngobrol lagi? Tergantung. Kalau yang lain pada lari, gue pasti ikut lari. Panik soalnya. Harusnya dijawab dulu dong. Kan dia ngasih tantangan, nah gitu dong jawab. Kayak ngomong sendirian gue kan bisa, kalau ngobrol malah lebih asik, cuma ketawa mungkin. Ya masalahnya gini deh, misalnya lu jalan sama gue berdua nih ke rumah kosong. Hihihi, jadi gitu kan. Iya. Gue panik nih. Iya. Lu pasti kabur kan? Kabur lah. Iya kayak gitu, tergantung yang lainnya kalau gue. Kalau tiba-tiba temen lu ngeprank, orang-orang kabur duluan gimana? Kabur pasti. Oke, ada lagi dari Aton 05. Bang, gue pernah bangun tidur langsung lihat setan. Setannya tuh di sebelah muka gua. Udah melek ya. Seger. Setannya liatin gua sambil senyum, dan badan gua nggak bisa bergerak, mulut gua pun nggak bisa bergerak. Mulut nggak bisa bergerak, orang nggak bisa bicara kali ya. Iya. Tapi gua baca surat di dalam hati. Surat apa nih kira-kira menurut lu? Nggak tahu ya. Mungkin surat perjanjian 11 Maret gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Dan setannya pun ngilang dan gue bisa bergerak. Setannya pakai baju merah bang, kayak kun gitu. Kun Aguero, setannya sampai. Lu pernah nggak kayak gitu nih? Lu Kagak bangun pernah, tidur, anjir. lu tidur pas bangun melek, setannya senyum. Jadi misalnya gue tidur nih, ya reka adegannya gue tidur, gue melek nih. Ya, gue kalau temen gue yang melek aja males. Masalahnya ini siapa sebelah gue pakai tidur. Enggaknya dia bangun tidur sebelahnya masih ada yang senyumin gitu ya kan. Setengahnya sopan sih senyum. Cuman masalahnya kalau setannya cowok, ya kalau setannya cewek oke lah. Mungkin gue bangun tidur sendirian, pas tidur sendirian bangun tidur berdua, kayak gue nggak sadarkan diri berbuat macam-macam sama dia, ya nggak masalah. Mungkin dia senyum kan. Iya. Misalkan setannya laki gitu, senyum gitu, lu lihat celana udah nggak pakai celana. Iya. Setannya senyum, nggak bisa apa-apa, lu badan lu nggak bisa lihat, gimana lu diperkosa setan? Yang gue takut ini kan dia tadi habis baca surat nih, hilang. Nggak dicek ke dapur lagi bikin kopi. Atau lagi sebats. Kopinya udah siap masih kan tidur. Anjing. Dari Ronaldo 88. Waduh, berarti dia penggemar bola nih. Iya, jadi gue punya saudara kembaran. Iya. Nah, waktu itu gue lagi nonton di ruang tengah, tepatnya jam 11 malam. Nah, kakak gue ke kamar tidur. Satu kamar dia sama kakaknya. Dia mau ngambil rokok, dia ngeliat gue lagi diem di pojok ruang tamu yang gelap. Tapi dia diem aja, terus dia lihat gue di ruang TV lagi rebahan. Kamu kok di sini? Bukannya tadi lagi di ruang tamu. So, what is that? Wah, apakah itu sweeper sing pencuri? Ngeliat kembaran doang kalau ini. Gue pernah sih di rumah gue kayak gitu. Di rumah- Kembaran. Iya, di rumah gue kayak gitu. Nah, jadi kayak atau abang gue nyerpis motor gitu. Udah kelar nyerpis, mah ini kunci motor uangnya taruh mana, taruh situ aja jawab. Terus pergi ke kamar, tiba-tiba mah gue masuk dari pintu keluar. Ada lagi. Jadi siapa kata abang gue. Lu pernah kayak gitu ya? Kemarin lu juga sih, ada cerita juga sih yang kalau kemarin tuh pernah gue cerita di live stream. Kalau gua nemuin gitu, misalnya gua ketemu lu terus taunya lu lagi di mana, belum pernah sih. Nah kalau gue pernah juga tuh, kalau gue yang ngalamin sendiri waktu di kosan. Ya waktu itu temen gue namanya Ferry tuh zaman kuliah tuh, dia ngasih surprise lah buat ceweknya. Iya. Ngasih surprise buat cewek, ini mungkin yang nonton live stream udah pernah denger ya. Ngasih surprise ke ceweknya, terus baliklah dia malam dari kampus gua tuh di Serang, balik ke Tangerang. Jauh, wah surprise, niat bucin banget ya kan. Itu waktu musimnya lagi Liga Champion. Nah, gua tidur tuh, jadi di kosan gua tuh ada 3 kamar. Kamar depan tuh senior, kamar depan, kamar tengah gua junior paling belakang. Emang gitu tuh. Enggak, memang malas saya gua di depan. Soalnya kalau di depan kan pada mau macem-macem lihat jendela. Udah ada warga bisa keluar kan. Udah gua paling belakang dekat dapur posisinya. Ya. Jadi ini kamar gua, kamar tengah, kamar depan, dapur, WC depannya itu.
Suatu ketika malam itu pas dia temen gue cabut jam 3 pagi lah tuh, lagi champion udah mulai. Gue ngeliat temen gue pakai kemeja bawa tas, ketawa-ketawa depan kamar. Kata gue, Fer, matiin lampu kamar gue bangsat, dan dinyalain. Iya kan, kesel gue bangun tidur kan diganggu kan. Gue kejar lu, kata gue. Masih ketawa-ketawa gue kejar, hilang. Gue kira dia masuk kamar depan karena kamar dia di depan. Gue ngeliat saat itu lagi ada senior gue juga masak mie, lalu gue cuek aja, gue tidur lagi. Cuma senior gue ngeliatin gue bingung, disangka gue ngigo kali. Habis itu gue lagi UTS, balik cepet tes. Gue nanya kan sama senior gue, mana si Perin, semalam iseng banget nih. Gue lagi tidur dikerjain gini. Gue ceritain yang tadi malam lah, gue disengin. Ah ngigo lu, kata dia. Orang Perin lagi masih di Tangerang. Ah enggak, lu ngigo, gue bilang. Gue nggak ngigo, gue bilang. Kalau gue ngigo, gue nggak mungkin tahu lu lagi ngapain, lu pada pakai baju apa. Gue bilang, wih ini nggak ngigo, percaya. Karena gue ceritain semua kronologisnya, lu gak pernah ngapain. Posisinya gue sadar. Mulai panik di kosan, takutnya teman gue meninggal atau kecelakaan atau apa ya kan. Telepon pacarnya, wah si ini mana? Udah jalan katanya. Nah lama dateng, terus nah ini orang ini, kata gue. Terus yang semalam ngegangguin gue siapa anjing? Gue bilang, lu malam gak balik? Kagak, kata dia. Anjing, kembaran tuh. Tapi rese juga dia dateng ya, masalahnya gimana? Lu melek-melek lagi depan pintu, ketawa-ketawa kan. Anjing, salah gua apaan? Gue kan kesel ya, ngapain dibuka sih pintu gua terus dinyalain lagi lampunya, kan kesel gua, kebangun. Tawa-tawa lagi. Ketawa-ketawa, ternyata bukan doi. Taunya mah orang yang nggak pulang. Nah, orangnya gak balik ke rumah Tangerang. Gimana lagi nih? Next, atasnya Ronaldo. Ini. Iya. Panjang nih. Adi, gimana bacanya? Andi lah pokoknya namanya. Dari Andi Zin. Andi ZNDY. Iya. Mau share pengalaman horor nih Bang Mik. Ini studio kita horornya ambience-nya dapat banget. Iya, tadi saya panggil dukun. Lagi syuting ada yang mandi anjing nih. Kayaknya masuk nih. Jadi gue pas SMA pernah studi tour ke Jogja. Gue lupa tahunnya yang jelas, setelah kejadian meletusnya Merapi. Tahun berapa tuh? Lupa gue juga. 2000-an lah itu. Iya. Jadi hotelnya itu posisinya persis di bawah kaki Gunung Merapi. Sampai hotel itu sekitar jam 9, jam 10 malam. Nah kamar udah dibagi-bagi dan udah dijelasin denahnya pas di lobi. Jadi gua bagian di kamar lantai 2. FYI ini hotel luas tapi cuma 2 lantai, macam gedung anak-anak SMA gitu. Alhasil karena gua yang pegang kunci kamar dan saat itu anak-anak pada jajan di kantin ya. Gua yang posisinya udah capek banget di perjalanan, dengan sotoynya gua lari lewatin lorong lantai atas ke kamar. Diburu. Di tengah-tengah jalan gue tiba-tiba tersentak gitu, kayak ngeliat sosok wanita pakai pakaian adat Jawa duduk di atas pancuran air. Pancuran air kolam ikan kecil sambil bersila. Di atas kolam lagi bersila, kayak betapa dong. Kayak yoga. Iya. Mukanya putih, bajunya hijau, kain penutup bawahnya merah. Itu gue nggak bisa bergerak dalam beberapa detik, kayak mematung gitu. Yang gue ingat cuma raut wajahnya datar, putih, cantik, tapi dia ngambang gitu deh. Dan gue bisa bergerak lagi ketika teman gue nyentuh pundak gue dari belakang. Itu awal datang, pas kesininya ya standar aja, kayak pas tengah malam dengar suara orang jalan, dengar suara mesin jahit. Dan parah, hari terakhir mau check out itu gue nunggu teman gue yang mandi terakhir di kamar mandi sendiri. Terus gue disamperin guru karena lama, dan masuk ke bus posisinya ke Borobudur kalau nggak salah. Gue bilang lah guru gue kalau gue nungguin teman gue ini lagi mandi, pas dicek kosong kok. Kayaknya lagi ada yang mandi nih. Ini kan Kinur lagi mandi. Iya buru Ki, iya. Udah tungguin, ayo Mik keluar dulu. Ini nungguin Kinur mandi. Iya. Ya itu Kinur di bawah. Udah masuk bis lagi ya. Iya. Ya. Tapi lumayan sih, dia lagi lari yang di lorong tadi. Terus berhenti ada yang sila di atas pancuran. Ini cukup horor sih. Iya. Enggak, masalahnya itu demit ngapain dia sila di pancuran ikan. Sombong, kan bisa ngambang. Motivasi jadi hantu cuman biar bisa terbang. Iya, lu kalau bisa ngambangnya sombong lu temen lu. Iya sih. Lihat nih. Maksudnya ngambang itu di dekat patung, pancuran. di atas pancuran dia. Berarti begini dong. Bisa jadi, tapi bisa jadi gini juga. Apa jangan-jangan dia kungfu panda? Bang Miko. Wow. Mau share cerita horor nih. Iya. Jadi waktu itu gue SD kelas 6. Sakit campak terus tinggal di rumah sendiri. Waduh, kasihan banget. Pas lagi panas banget tuh badannya demam. Kasihan.
Terus jadi awalnya tuh lagi tidur di kamar. Ah. Di kamar ada jendela kecil. Iya. Nah gerak-gerak sendiri, jedar-jedor gitu, padahal kipas sama sekali nggak nyala, nggak ada angin sama sekali. Nah abis itu gua keluar, diem depan pintu rumah, nggak lama ada suara orang nyinden. Nah ini males juga gua. Cewek nyinden suaranya lembut banget, suaranya LWT gitu, LWT apa ya? Tahu. Lewat kali. Kaget gua, terus diem sebentar, gak lama gua lari ke depan rumah terus nangis kejadian siang bolong. Serem sih, cuma kasihan. Coba masalahnya, gue pernah sih waktu KKN kayak gitu kejadiannya. Apaan? Kayak ada yang nyinden. Iya. Karena gue rame. Wah, ada sinden nih. Terus gue ngomong ya, gue bilang, goblok. Ini kan tanah Banten, gue bilang. Iya. Ngapain orang nyinden di daerah Serang, gue bilang. Jam 2 pagi lagi, gue bilang. Iya. Nah ini mah bukan orang nih kalau gue bilang kayak gini. Jangan keluar rumah, dalam aja dalam. Rame kayak lagi ada pasar gitu. Rame nggak ada cara kali nyinden. Disangka ada wayang, ada apa gitu kan. Tapi jam 2 pagi. Di jam 2 pagi ya. Sama gue juga di puncak pernah dengar suara kayak gitu. Lagi kayak di villa, jadi villanya kayak klaster gitu. Jam 3 pagi gua ada jam satuan itu ada bunyi skuteng kling ting 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 ting. Enak tuh. Wah, skuteng nih kayaknya enak nih malam-malam ya kan. Puncak lagi. Terus gua ngomong, "Le, jam berapa?" Sekarang jam 1. Trek villanya gimana? Naik turun. Nah mungkin dong nih orang jualan naik gerobak naik turun jam 1 pagi cuman jualan skuteng, gua bilang. Bukan orang nih, gue bilang niat. Terus posisinya villa kita paling pojok, anjing merinding gue baca. Villa kita tuh paling pojok, yang at least di mana tuh nggak akan ada orang buat jualan sampai ke ujung terus balik lagi. Masalahnya jalan villa itu lumayan naik turun. Apalagi kan skuteng doang ya kan. Terus di klaster gitu, ya nggak mungkin nih, gue bilang bukan orang. Udah nggak usah keluar. Tapi lah yakin banget lu bukan orang. Gue yakin banget. Emang dia biasa gitu maksudnya. Jam 1 pagi ngapain jualan yang untungnya nggak seberapa bangsat? Ih, sekalian jalan pulang. Masalahnya pojok. Ya kalau rumah dia pojok, Balik bukan orang dong. Emang nggak boleh dia punya rumah di pojok. Anjing. Nih lu satu lagi. Coba nih Baga BGS_APRL. Ya. Gue mau cerita pengalaman mistis tapi kagak horor-horor amat, ngapain diceritain? Semenep karena gue sama temen waktu liat pocong ngori joget-joget di jendela masjid. Gak serem sih. Pocongnya main TikTok. Kalau orang ngeprank kayaknya gak mungkin, soalnya di masjid jam 4:30 udah kosong. Orang mah liat pocong pada takut ya. Misalnya dia ngapain itu pocong joget-joget di jendela? Gak tahu sih juga bang. Ya anjing lah. Dari Dava_Karisma, malam ini live-nya bang. Siapa nonton nih gue nanya ini. Lu sih gara-gara lu disuruh jangan dibuka dulu. Iya kan biar reaksinya ini, makanya jangan langsung dibaca. Pengalaman horor awal bulan tapi dompet udah kosong. Sama kayak gue, rekening udah hilang-hilangan nih. Sama mirip. Takut banget gue liatnya. Nah ini panjang nih Nek, lu harus bacain sini Nek. Boleh. Bercerita. Kita santai aja ya. Sama ya, ini panjang banget nih dari emailnya si Giva Ardrana. Ardana ya. Ini puncaknya nih. Ini puncak nih. Mudah-mudahan seru nih. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenalin nama gua Giva. Biasa dipanggil Gipa sih. Wak. WKWK. Jadi gua mau cerita pengalaman horor gua waktu di kampung emak ya. Sekitar 1-2 tahun yang lalu lah. Tepat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wih, Padang ya. Keren. Kita bayangin ya. Jadi waktu itu nenek gua cerita dulu di sekitar kampung itu ada satu orang perempuan. Iya. Ya kata orang sih perempuan nakal gitu, suka main sama suami orang dan dibayar kasarnya. Sorry kata dia gitu, lonte gitu. Oh, lonte. Nah suatu ketika dia kena penyakit gitu dan divonis dokter hidupnya nggak lama lagi. Terus dia punya satu permintaan. Apa tuh? Dia pengen makan nasi buatan nenek gua sebelum dia meninggal. Wah. Neneknya lagi yang kena. Nasi warteg, nenek lupa warteg kali ya? Bisa jadi makanannya enak nih neneknya berarti nih. Nah boleh lah buat Gipa kirim makanannya nih enak nih. Tapi dia orang Padang, pasti bawa orang Padang lah ya? Iya. Terus singkat cerita, akhirnya dia meninggal. Berapa waktu setelah itu,
Tiba-tiba sekitar jam 2:30 pagi selalu kedengeran suara orang ngetuk-ngetuk pintu rumah nenek gue sambil teriak, nasi, katanya gitu. Serem sih. Nenek gue penasaran dong, mau dibuka tuh pintu. Cuma kakek gue ngelarang dan kata beliau nggak usah dibukain. Cuma nenek gue kekeh banget, dia takut banget kalau beneran ada orang butuh bantuan dan kelaparan. Ih, baik neneknya. Ini pasti PKN-nya 9 tuh. Asli. Dibukalah tuh pintu. Ya pasti langsung nyesel kenapa dia buka pintunya. Nah, nenek gue masuk lagi kan. Pas baru aja ditutup pintunya kedengeran lagi suaranya. Nenek gue langsung lari ke kamarnya, sedangkan kakek gue ketawa-ketawa aja karena rupanya dia udah tahu jawabannya. Diketawain doang anjir sama kakeknya. Neneknya lagi ketakutan, bininya si kakeknya lagi ketakutan. Tadi diketawain kan, gue udah bilangin Badung sih lu ya kan. Terus by the way, kakek gue itu bisa dibilang tetua di kampung gue, kayak kepala suku gitu dan punya ilmu. Keren nih, ilmunya ilmu apa? Fisika. Nah itu masalah nggak sampai di situ aja. Panjang ya? Iya. Suara yang awalnya cuma di depan pintu jadi keliling rumah, suaranya kayak demo ormas. Minta nasi. Rame anjir. Gimana tadi tuh kan? Kebetulan rumah nenek gue itu paling pojok dekat hutan, jadi jarak satu rumah ke rumah lainnya itu sekitar 20 meter. Keesokan paginya kakek gue keluar rumah dan dia lihat pekarangan rumahnya penuh jejak-jejak gitu, tapi aneh jejaknya nggak cuma kaki doang. Ada kayak cekungan gitu, tepat beberapa senti dari jejak kakinya. Dan posisi jejak-jejak itu mengelilingi pekarangan rumah kakek gue. Rupanya di dalam bayangan kakek gue, si ini jalannya pakai siku dan kaki. Iya. Gitu anjir. Gini. Gak wajar anjir. Ya, serem amat. Itu sering beberapa kali kayak gitu, dan semenjak saat emak gua lahir udah gak ada begituan lagi. Nah bangsatnya setelah diceritain gitu gua tidur lah ya kan, tiba-tiba dong dari jendela luar rumah ada yang ngintip gua tidur. Pas gua liatin dianya kabur sambil suara glutuk-glutuk. Otomatis gua ngamuk saat itu juga dan minta pulang besok pagi sambil nangis. Wak. Aku nangis loh. Ya. Jujur Nangisnya aja lucu ya. Gua nulis merinding banget. Itu kejadian sampai sekarang gue nggak pernah balik lagi ke sana. Gue nulis cerita gini jam 1 malam, kasihan. By the way, makasih Mik udah mau bacain cerita gue, tapi yang bacain bukan Miko. Ramon nih. Ntar dulu. Soalnya biar lu paham detailnya kayak mana. Oke teh, salah. Dia jalan pakai kaki sama siku. Iya gitu. Susah dong. Susah makanya. Berarti pinggangnya bongkok dong. Iya nggak tahu kan setan Kan ini. gini bro, susah bro. Bro nggak nyampe bro. Gini tanah di bawah anjing. Panjang amat sikunya. Kalau dia merangkak mungkin boleh kan, tapi kan jejak kaki dan bro susah bro. Ya kalau bisa mah bukan orang berarti kan bener. Itu bentuknya kayak gimana anjing? Animal. Bisa jadi. Kagak Oh tahu. mungkin bentuknya gini kali, kayak kucing. Iya bisa jadi kan. Bisa jadi sih. Jadi badannya lurus gitu, jadi kayak siluman. Tapi masalahnya awal ceritanya tadi yang gara-gara yang cewek yang bandel itu yang meninggal. Iya sih, tapi kan masa dia jadi siluman? Emang QB? Tapi kalau lu ngeliat serem juga sih kalau Iya sih. bisa bentuknya masih orang nih. Iya, tapi Dia badannya jalan lurus gitu. kan? Iya. Kakinya jadi ngelipet gitu dong kayak motor. Iya kan? Dia jadi ceper banget. Kan jadi ceper kan? Bayangin ngeliat makhluk gitu sambil minta nasi ya kan. Nasi. Nasi. Iya. Wah, ini Serem sih. ini rame sih ini ceritanya anjir. Mungkin ini buat si Seru. Giva Ardana ya yang cerita dari Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat-lihat nih, ini cerita orang-orang yang ngirim-ngirim ini tuh hampir sama ya kejadiannya sama orang-orang yang mungkin pernah ngalamin. Kecuali yang cerita Giva nih, gua ngerasa ini cerita rakyat banget nih yang diangkat. Itu urban legend rumahnya dia yang Urban sono. legendnya tuh nggak pasaran karena banyak tuh kalau yang kayak gua pernah ketemu ya temen gua kembar atau kayak melek tiba-tiba sebelahnya ada orang. Jadi mungkin hantu itu punya template-nya gitu ya untuk menakut-nakuti itu punya rules atau undang-undangnya atau ada term on condition kan gitu. emang ada ininya. Kayak yang waktu itu kita bahas di live stream kan kita pernah bahas hantu itu ada habitatnya. Nah,
Emang udah ada tempat-tempatnya kayak binatang. Soalnya punya skillnya sama ngegodanya tuh sama semua. Sama. Dan masing-masing pasti si A ngegodanya begini, si B ngegodanya begini gitu. Udah punya apa namanya? Ciri khasnya. Udah punya server masing-masing. Tanda-tandanya gitu dari habitnya dia, kayak kan kebiasaannya. Oh kalau setan ini sukanya tuh kayak gini. Iya sih. Iya kan. Kayak misalkan tiba-tiba ada suara anak ayam, itu kan umum banget ya, general banget. Ada kuntilanak, serem gitu ya kan. Atau misalkan dinangisin bocah. Iya. Suara tembok digaruk, wah, ada genderuwo, ya kan? Gue pernah lemari sih. Di apa? Digedor. Nah itu bisa jadi genderuwo. Bisa jadi ya? Karena habitnya begitu. Suara langkah kaki gitu. Iya, langkah kaki gede banget atas genteng. Begitu. Gue lagi tidur, cuman ya gitu, dalam lemari. Iya. Ya anjing, gue bilang siapa Genderuwo tuh? tuh. Gue diemin aja, bodo amat. Jadi kayak binatang kan? Iya sih. Ya bisa, oh ini kok tempat ini beratang, oh ada tikusnya berarti, ya kan? Wah ini kok suka ada suara orang nangis, oh itu ada kuntilanak. Punya ekosistem sendiri berarti ya, dunia-dunia gaib kayak gini ya. Wah menarik. Ciri khasnya masing-masing. Harus ada ilmu ilmiahnya nih, bisa mempelajari gitu. Ya masalahnya tapi nggak bisa dipelajari, nggak kelihatan. Ya kan bisa aja mungkin dia penjuruan khususnya kayak Harry Potter gitu. Iya. Belajar nih jenis ini dari family keluarganya ini. Nah makanya gue curiga nih ya, ini opini gue doang nih, kalau misalnya dukun tuh menguasai ilmu kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak kan kalau misalnya datang ke rumah, tuh, coba tolong diterawangin rumah saya ada apa aja. Dia kadang kayak ngeliat-liat rumahnya dulu. Oh di sebelah sini ada toren air. Oh di sebelah sini tempat naruh barang. Oh ini ada genderuwo mas di sebelah sini. Iya kan? Karena dia hafal banget nih habitatnya tuh gini. Jadi cuma tahu habitat ya, nggak pernah nggak bisa ngeliat ya. Di rumahnya nanam apa? Kayak Witcher gitu ya. Iya, ada pohon ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Oh berarti di sini ada ini, kan kayak gitu. Pemburu monster aja. Dia ngeliat apa lingkungannya dulu. Oh banyak pohon pisang nih, pasti di sini banyak pocongnya nih. Iya kan bener. Iya sih. Emang habitatnya begitu. Oke, masuk ke kesimpulan ini, Nek. Iya. Berarti memang menurut kita makhluk-makhluk seperti ini tuh punya ekosistemnya masing-masing ya. Punya habitatnya masing-masing. Iya. Dan juga punya, berarti bisa kalau ada habitat ekosistem berarti punya makanan dan kelemahannya masing-masing dong. Barang kesukaannya mungkin, terus dia bencinya sama apa gitu. Ya ada kan, ada kayak gitu-gitu. Ada tuh ya. Ya ada lah. Kayak apa kalau kata orang dulu naruh gunting, iya, kan gitu. Pisau, takut si kuntilanaknya. Pakai sapu lidi gitu ya. Si kucing. Kabur. Punya begini ini nggak ada harga diri banget. Iya. Oke, gitu aja. Kalau lu punya pengalaman horor boleh komen di bawah ataupun DM Instagram gue dan Lamone ya, @mikopangayo dan @lamonewaraweki. Bisa di-share juga video ini kalau memang relate sama cerita kalian pernah mengalami juga hal-hal gaib seperti ini. Yang penting share sih biar bisa kita bacain juga kan cerita-ceritanya. Apalagi kalau dapat cerita yang seru kayak tadi tuh. Kayak tadi tuh punya Giva tuh ya. Asik bacanya juga. Oke, gitu aja dari gua Miko dan Lamone. Jangan lupa subscribe, share and like videonya. Bye bye.